Halo teman-teman. Setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Lebih dari 70 tahun telah berlalu, Amerika Serikat dan Iran selalu berada pada dua ekstrim yang saling berhadapan, mengancam akan mencekik satu sama lain. Meski sempat beberapa kali mereka mencoba berdamai namun gagal. Apa alasan yang menyebabkan permusuhan mendalam di antara mereka? Mari kita cari tahu bersama. Ketika Mossadegh menjadi Perdana Menteri Iran pada tahun 1951, dia membuat keputusan yang mengubah nasib negara itu selamanya, menasionalisasikan industri minyak. Sebelum itu terutama di tangan perusahaan-perusahaan besar Inggris. Menurut banyak sarjana, perusahaan Inggris di Iran menghasilkan keuntungan terbesar di dunia saat itu. Pahit karena kehilangan tambang yang telah mereka gali dan investasikan dengan susah payah, Inggris mengundang AS bantu kami menjatuhkan Mossadegh dan Anda akan mendapatkan bagian yang adil. Setuju untuk melakukan. Pada tahun 1953 sebuah operasi rahasia oleh intelijen Inggris dan Amerika menggulingkan Mossadegh dalam kudeta dan menggantikannya dengan Mohammad Reza yang pro-barat. Sejak itu, ladang minyak besar Iran tetap berada di bawah kendali utama perusahaan asing. Pada tahun 1979, pemimpin agama Ruhollah Khomeini mengobarkan revolusi yang menggulingkan Mohammad Reza dan mengusirnya dari negara itu. Orang-orang Iran itu seperti api yang menyala-nyala, mereka meneriakkan slogan, "Matilah Amerika", yang diterjemahkan ke dalam bahasa Persia asli yang berarti kematian datang ke Amerika. Sejak itu, frasa ini sering digunakan oleh para pelaku bom bunuh diri setiap kali mereka melakukan serangan teroris di tanah Amerika. Pada bulan Oktober tahun itu, Presiden Jimmy Carter mengizinkan Raja Mohammad Reza masuk ke AS untuk pengobatan kanker stadium akhir. Hal itu membuat marah Iran. Sekelompok mahasiswa menyerbu kedutaan besar AS di Teheran dan menyandera lebih dari 60 orang. Mereka meminta Raja untuk kembali ke pengadilan atas kejahatan yang dia lakukan. Amerika Serikat menolak dan menyatakan perang dengan menghentikan impor minyak dan gas Iran, membekukan 8 miliar dolar mereka di ban dan menyerukan kecaman internasional. Meskipun mendapat tekanan, Iran tidak membebaskan para sandera. Selama kebuntuan, Presiden Jimmy Carter memerintahkan militer untuk diam-diam melakukan penyelamatan sandera. Namun, pada hari itu, badai pasir yang parah menyebabkan helikopter jatuh, 8 anggota layanan AS tewas dan misi gagal. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa Iran memberitahu dunia tentang insiden itu dan memindahkan lokasi para sandera. Akhirnya, Amerika Serikat harus menyerah. Amerika Serikat setuju untuk membayar 8 miliar dolar aset beku Iran dan berhenti menuntut mereka di pengadilan internasional. Dan berjanji tidak akan pernah ikut campur dalam urusan internal Iran. Para sandera dibebaskan setelah 444 hari penahanan, yang dapat dianggap sebagai penghinaan yang tak terhapuskan dari Amerika Serikat. Itu adalah kegagalan diplomatik dan mendiskreditkan di panggung internasional. Amerika Serikat adalah raksasa yang terancam oleh negara yang jauh lebih lemah. Penghinaan itu masih diingat orang Amerika sampai hari ini. Ketika Presiden Trump menjabat, dia mengancam akan menyerang 52 situs Iran sebagai pembalasan atas penangkapan 52 sandera. Tidak hanya melawan Barat, Ruhollah Khomeini dan generasi pemimpin yang mengikutinya menganjurkan untuk mempromosikan revolusi di seluruh Timur Tengah. Dengan tujuan membawa Muslim Syiah berkuasa di negara-negara seperti Lebanon, Irak, Suriah, Yaman, Afghanistan atau Arab Saudi. Jika berhasil, Iran akan menjadi saudara besar di kawasan itu. Ambisi hegemonik mereka adalah penyebab utama permusuhan mendalam mereka terhadap Amerika Serikat. Karena kekuatan besar ini memiliki banyak sekutu di Timur Tengah dengan ikatan ekonomi dan politik yang erat, semakin besar pengaruh Iran, semakin kecil kepentingan Amerika Serikat. Karena itulah kedua kubu selalu mencari peluang untuk menghancurkan lawan. Pada tahun 1980, Amerika Serikat memberikan bantuan miliaran dolar untuk membantu Irak menyerang Iran. Pada tahun 1983, Iran membom barak marinir AS di Lebanon, menewaskan 241 anggota layanan. Pada tahun 1988, sebuah kapal perang AS secara keliru menembak jatuh sebuah pesawat sipil Iran, menewaskan semua 290 penumpang. Peristiwa semacam itu berlanjut selama 1 dekade, memperdalam permusuhan di antara mereka.
Pada 1990-an, konflik secara bertahap mereda karena keasyikan Iran dengan rekonstruksi pasca perang, bersama dengan kesulitan dalam menghadapi sanksi ekonomi. Sementara itu, Amerika Serikat fokus pada masalah Irak. Pada tahun 2002, api permusuhan berkobar lagi ketika Presiden Bush menyatakan Iran, bersama dengan Irak dan Korea Utara, dalam poros kejahatan. Karena mereka mensponsori organisasi Hizbullah, yang terdaftar sebagai teroris oleh Amerika Serikat, dan bermaksud untuk mengembangkan senjata nuklir. Pada tahun 2003, AS menginvasi Irak untuk menggulingkan Saddam dan mencoba membangun demokrasi pro-Barat. Iran khawatir akan menjadi korban berikutnya, sehingga secara aktif membangun kelompok-kelompok militan untuk menghancurkan militer AS-1. Mereka telah membunuh ratusan tentara dan membantu membuat Amerika Serikat terperosok dalam perang Irak, mencegah potensi serangan terhadap Iran. Upaya ini dipimpin oleh Letnan Jenderal Soleimani, yang telah membantu menciptakan beberapa organisasi paling efektif dalam pemberontakan anti-Amerika. Selama dekade berikutnya, Amerika Serikat sibuk dengan perang di Irak dan Afghanistan. Kedua negara ini membuat mereka sangat lelah. Pada tahun 2011, mereka menarik diri dari Irak setelah mencapai tujuan mereka. Pada 2014, mereka terus meninggalkan Afghanistan karena Taliban terlalu keras kepala. Alhasil, Amerika Serikat menjadi bebas mengurus banyak hal penting lainnya. Pada 2015, Presiden Obama menandatangani perjanjian nuklir dengan Iran, di mana negara itu harus menghentikan semua kegiatan untuk mengembangkan senjata nuklir. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat akan mencabut beberapa sanksi ekonomi yang berat. Di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional, Iran telah memenuhi kesepakatan tersebut. Secara teori, akan sangat sulit bagi mereka untuk membuat senjata nuklir tanpa terdeteksi. Namun, pada 2018, Presiden Trump membalikkan semuanya. Dia mengumumkan penarikannya dari perjanjian dan meningkatkan sanksi. Trump tidak memberikan bukti, tetapi dia mengatakan perjanjian itu tidak ketat. Pertama, jangka waktu penghentian semua kegiatan yang dapat membuat senjata nuklir yang disyaratkan bersifat permanen, bukan 13 tahun seperti dalam perjanjian. Kedua, perlu meminta Iran untuk berhenti mengembangkan rudal balistik. Pada akhirnya, Iran terpaksa berhenti mensponsori Hizbullah. Ini adalah kekuatan yang didukung Iran yang bertujuan untuk membawa wali Syiah berkuasa di negara-negara Timur Tengah. Lebih dari setahun setelah Presiden Trump memberlakukan lebih banyak sanksi, Iran telah mengalami kerusakan parah. Ekspor minyaknya turun dari 2,5 juta barel per hari menjadi hanya setengah juta. Pada awal 2020, serangkaian rudal ketinggian rendah yang ditembakkan ke pangkalan militer AS di Irak diyakini didalangi oleh Iran. Serangan itu menewaskan seorang kontraktor sipil Amerika. Insiden ini melewati garis merah yang pernah diklaim oleh Trump. Setiap serangan terhadap Amerika datang dengan harga. Segera setelah itu, AS memerintahkan untuk menembakkan rudal dan konvoi yang membawa Letnan Jenderal Soleimani, Kepala Satuan Tugas Quds dari Pengawal Revolusi Iran, membunuhnya. Setelah kematian Letnan Jenderal, pemimpin tertinggi Ali Khamenei bersumpah untuk melakukan pembalasan yang kuat terhadap Amerika. Sampai saat ini, kebencian antara kedua negara telah memerah di mata, hanya memberikan satu alasan yang sah untuk berkobar. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.